Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mayangsari dari Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika ekonomi, yaitu penerapan fungsi nonlinier, khususnya fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, serta pengaruh pajak dan subsidi. Pertama, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier sama seperti dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini keseimbangan pasar yaitu ketika QD sama dengan QS, di mana QD itu jumlah permintaan dan QS jumlah penawaran. Sedangkan E yaitu titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Ini QS yaitu kurva penawaran dari kanan atas ke kiri bawah. Sedangkan yang kurva permintaan atau QD dari kiri atas ke kanan bawah. E yaitu perpotongan antara QD dan QS. Di titik sini. Kemudian ini ada QE di garis horizontal Q dan PE di garis vertikal P. Selanjutnya, pengaruh pajak dan subsidi. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pengaruh pajak. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Beban pajak yang ditanggung konsumen besarnya yaitu selisih antara harga keseimbangan setelah adanya pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Beban pajak yang ditanggung produsen besarnya yaitu pajak yang ditetapkan dikurangi dengan beban pajak yang ditanggung konsumen, sedangkan beban besar pajak yang diterima pemerintah atau T yaitu perkalian antara jumlah keseimbangan setelah adanya pajak dikalikan dengan pajak yang dikenakan. Nah, selanjutnya pengaruh subsidi. Subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Bagian subsidi yang dinikmati konsumen atau SK yaitu selisih antara harga keseimbangan sebelum adanya subsidi dengan harga keseimbangan setelah adanya subsidi. Bagian subsidi yang dinikmati produsen atau SP yaitu subsidi yang diberikan dikurangi dengan subsidi yang dinikmati konsumen. Sedangkan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah atau S yaitu perkalian antara jumlah keseimbangan setelah adanya subsidi dengan subsidi yang diberikan per unitnya. Nah, contoh soal yang nomor 1, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah QD sama dengan 99 min P kuadrat dan QS 3P kuadrat min 1. Hitung keseimbangan harga dan jumlah barang. Kemudian jika pemerintah mengenakan subsidi Rp2 per unit, hitung keseimbangan yang baru dan tentukan pula subsidi yang dinikmati produsen, konsumen, dan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah. Yang nomor 2, jika dari fungsi sebelum subsidi pada nomor 1 terdapat pajak Rp3 per unit, tentukan keseimbangan yang baru dan tentukan pula rincian beban pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah. Penyelesaiannya, diketahui QD 99 kurangi P kuadrat dan QS 3P kuadrat min 1. Harga keseimbangan diperoleh ketika QD sama dengan QS. QD-nya 99 min P kuadrat sama dengan QS 3P kuadrat min 1. Ini pindah ruas, min P kuadrat berarti ini
totalnya 4P kuadrat, dan ini min 1 ke ruas kiri, jika ditambah jadinya 100. Diperoleh P kuadrat sama dengan 25, P yaitu 5. Maka nilai Q bisa diperoleh dengan mensubstitusikan nilai P yang telah diketahui. Q sama dengan 99 min P kuadrat. Q sama dengan 99 kurangi P kuadrat kan 25, maka Q 74. Jadi diperoleh harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar, yaitu PE sama dengan 5 dan QE sama dengan 74. Kemudian kan pemerintah memberikan subsidi Rp2 per unit, maka fungsi penawarannya berubah. Fungsi penawaran sebelum subsidi kan QS 3P kuadrat min 1. Kemudian setelah adanya subsidi, maka QS aksen sama dengan 3, P plus 2, ini subsidinya, dikuadratkan dikurangi 1. QS aksen sama dengan P plus 2 kuadrat kan sama dengan P kuadrat plus 4P plus 4. Nah, kita operasikan diperoleh QS aksen yaitu 3P kuadrat ditambah 12P ditambah 11. Jadi keseimbangan pasar yang baru yaitu QD sama dengan QS aksen. 99 kurangi P kuadrat sama dengan QS aksennya 3P kuadrat plus 12P plus 11. Diperoleh 4P kuadrat tambah 12P dikurangi 88 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,42 dan P2 sama dengan negatif 6,42. Nah, yang P2 ini rasional. Kita ambil yang nilai P1. Kita peroleh nilai P 3,42, kemudian kita substitusikan ke persamaan Q sama dengan 99 min P kuadrat. Nah, diperoleh Q yaitu 87,3. Jadi, keseimbangan baru setelah subsidi yaitu PE aksen sama dengan 3,42 dan QE aksen sama dengan 87,3. Kemudian subsidi yang dinikmati konsumen atau SK yaitu PE min PE aksen. PE-nya 5, PE aksennya 3,42. Maka hasilnya yaitu 1,58. Kemudian subsidi yang dinikmati produsen atau SP sama dengan S min SK. Maaf, ini harusnya SP ya. SP sama dengan 2 dikurangi 1,58 sama dengan 0,42. Sedangkan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah S sama dengan jumlah keseimbangan setelah adanya subsidi dikalikan dengan subsidi yang diberikan per unit. QE aksen kan 87,3 dikali S-nya 2, berarti S sama dengan 174,6. Nah, yang nomor 2 kan tadi sebelum adanya subsidi, pemerintah mengenakan pajak Rp3 per unit. T-nya 3. Maka keseimbangan pasar yang baru yaitu QD sama dengan QS aksen. Nah, QS aksennya kita cari terlebih dahulu. Sebelum adanya pajak, QS kan sama dengan 3P kuadrat min 1. Kemudian setelah adanya pajak, QS aksen sama dengan 3P, ini pajaknya, min 3 kuadrat kurangi 1. QS aksen sama dengan 3 kali P kuadrat min 6P plus 9 dikurangi 1. QS aksen sama dengan 3P kuadrat min 18P plus 27 min 1. QS aksen yaitu 3P kuadrat min 18P ditambah 26. Nah, keseimbangan pasar yaitu ketika QD sama dengan QS aksen, QD-nya kita masukkan 99 kurangi P kuadrat sama dengan QS aksennya 3P kuadrat dikurangi 18P ditambah 26. Diperoleh 4P kuadrat dikurangi 18P dikurangi 73 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 7,08 dan P2 negatif 2,58. Nah, ini rasional, kita ambil yang nilai P1 karena tidak mungkin harga keseimbangan itu negatif. Kita peroleh nilai P yaitu 7,08, maka kita bisa mendapatkan nilai Q dengan mensubstitusikan nilai P. Q sama dengan 99 dikurangi P kuadrat. Nah, Q sama dengan 99 dikurangi P-nya 7,08 dikuadratkan.
Q sama dengan 99 dikurangi 50,13. Didapatkan Q yaitu 93,87. Jadi, keseimbangan baru setelah pajak yaitu PE aksen sama dengan 7,08 dan QE aksen sama dengan 93,87. Beban pajak yang ditanggung konsumen atau TK, yaitu besarnya adalah selisih antara harga keseimbangan setelah adanya pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak. P aksen 7,08 dan PE 5, maka TK sama dengan 2,08. Kemudian beban pajak yang ditanggung produsen atau TP. TP sama dengan T dikurangi TK. Pajak yang dikenakan kan 3, kemudian beban pajak yang ditanggung konsumen itu 2,08. Maka beban pajak yang ditanggung produsen yaitu 0,92. Selanjutnya, jumlah pajak yang diperoleh pemerintah atau T besar. T besar sama dengan QE aksen dikalikan T, sama dengan 93,87 dikali 3. Nah, hasilnya yaitu 281,61. Selanjutnya, agar teman-teman bisa lebih paham tentang materi kali ini, teman-teman bisa mengerjakan 3 latihan soal pada slide berikut ini. Nah, ini soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal ketiga. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.